Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja yang pertama saya mengucapkan terima kasih telah menghadirkan seorang pensiunan. Saya sama Pak Idul sebenarnya sama guru. Guru ternyata sesuatu bukan pengorbanan, tapi kenikmatan. Apalagi kalau di kampus. Kalau di kantor ketemunya sama-sama menua. Kalau di kampus ketemunya yang muda lagi, yang muda lagi. Kedua, seperti dibilang Pak Idul juga terima kasih berkenan hadir di hari Sabtu. Ya. Saya juga biasanya hari Sabtu dan Bandung nih, ya. Tapi ya senang banget nih ketemu dengan teman-teman seperjuangan nih. Harapannya memang sama dengan materi nanti buat koperasi, teman-teman bisa menularkan ya, share tentang yang banyak sih sebenarnya, yang banyak itu slide-nya ya, kalau ilmunya sedikit tentang ini, tentang perencanaan keuangan pribadi. Karena tadi juga benar bahwa perusahaan tujuannya adalah untuk mensejahterakan pemegang saham. Nah, pertanyaannya yang bertugas mensejahterakan karyawan siapa? Salah satunya ya koperasi ya. Koperasi saya walaupun pensiun masih anggota, masih iuran. Dan sebetulnya sama, mau perusahaan mau pribadi itu perlu manajemen keuangan. Bahasanya sih keren ya, bahasanya keren. Tapi banyak di antara kita, saya ini bukan ngajarin ya, saya ini juga curhat nih. Saya curhat karena saya juga iri dengan teman-teman yang ternyata bisa pergi haji di usia muda. Saya baru Agustus kemarin. Ini curhat nih karena saya mengelola keuangan tidak sebagaimana seharusnya. Tidak sebagaimana seharusnya, padahal di CMNP karir saya lebih dari manajer ya. Gitu. Nah ini curhat nih. Jadi ternyata memang kesehatan keuangan tidak bergantung kepada berapa gajinya. Nanti ada ya Pak Safir Senduk kalau nggak salah ya, mau kita hadirkan di sini. Nah, ini financial check up ya, seperti kalau kita MCU itu ada apa? Ada sehat dengan saran, sehat aja jarang ya, tidak sehat sementara. Nah, tidak sehat sementara. Ya, alhamdulillah itu kan. Saya masih berpikir positif, oh tidak sehat sementara. Saya akan khawatir kalau caranya adalah sehat sementara. Wah, itu berarti cuma sementara sehatnya. Kayaknya ini yang ini kayaknya tidak sehat sementara nih ya. Harapan kita kan begitu ya. Tidak sehat sementara. Jadi sakit dengan saran. Ya ini sederhana banget, tapi ya kita memang harus jujur ya. Jadi sebetulnya materi saya ini separuh itu sudah disampaikan Pak Idul. Ya, karena apa? Karena jiwa dari ini adalah jujur, disiplin, karakter. Sama dengan perusahaan ya. Perusahaan kalau baik perusahaan swasta maupun BUMN ya. Kalau si pengelolanya itu nggak jujur, nggak ya disiplin, nggak apalagi dari Pak banyak ya. Ya pintar tapi nggak jujur gitu kan. Ini dimanapun sama, mau suami istri juga sama, karyawan juga sama. Jadi separuh lebih udah ini jiwanya perlu. Ini yang mengawali. Apakah kita memang nggak kerasa nggak tahu Senin lagi, tahu MCU lagi gitu kan. Tahu-tahu ini hari ini sudah Desember.
Apakah kita dari waktu ke waktu sibuk mengurusi ongkos, atau dari waktu ke waktu walaupun sedikit, walaupun bertahap, tapi kita membangun aset, istilahnya keren sih, aset. Tapi ya itu tadi sama, perusahaan sama pribadi sama ternyata. Lanjut ya, jadi finansial check-up-nya ini kita pengennya di lampu hijau. Sebetulnya dua slide ini aja udah selesai sebetulnya ya. Jadi kalau waktunya udah habis sih selesai. Jadi memang slide-nya banyak, sebelum banyak ya. Kenapa dibagi dalam flashdisk supaya ya selesai di sini, gitu kan? Supaya dibaca waktu di smartphone, yang PDF juga ada smartphone atau ya di rumah. Tadi yang lampu bangju tadi, abang hijau, saya bawa ke Neraca. Loh Pak, ini pelatihan pribadi atau pelatihan anggaran atau apa ini? Ya memang sama prinsipnya, sama persis gitu ya. Berawal dari ini. Ininya mana? Berawal dari arus kas, makanya kenapa CMNP selalu mencurahkan energi untuk membahas RKAP, ya karena ini CMNP nggak mau masuk ke lampu kuning apalagi lampu merah, pengennya lampu hijau. Yang dari keuangan ada? Kalau salah kalau dikoreksi nanti saya soalnya orang teknik. Tapi saya ada kesempatan untuk belajar keuangan dan saya terapkan untuk pribadi. Memang kuncinya di sini ya, jangan sampai jangan itu rugi gitu kan. Nah kalau pendapatannya nggak bisa didongkrak, pendapatan jangan kan itu aja ya. Ya mau nggak mau pengeluarannya yang dipres. Jadi sebetulnya teman-teman tuh sudah belajar di perusahaan gimana menekan biaya sekarang ya. Nah, cuma kalau ke pribadi mungkin nggak tahu ini gimana. Ini sederhana aja. Gitu. Ada apa? Sekian banyak ini semuanya ada di sini. Nah, khusus nilai waktu. Ini time value of money. Karena apa? Karena kita punya rentang waktu. Kalau di anggaran dasar perseroan, biasanya perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sama, CMNP juga begitu, meskipun konsesi JIU terbatas gitu ya. Sementara ini masih milik 2025, 31 Maret 2025, harapan kita bisa diperpanjang sampai 2060. Tapi ini masih dalam proses. Nah, kalau kita nanti akan kita bahas di belakang lebih detail, kita nggak tahu nih sampai mana nih. Yang jelas seperti yang sudah saya alami, Bapak Ibu belum ya, ada yang sudah belum. Saya sudah mencapai usia pensiun sesuai aturan CMNP. Nah, ternyata di sini dinamika dari usia 55 sampai usia 3 tahun. 3 tahun ya, tapi dalam perencanaan keuangan pribadi atau perencanaan keuangan keluarga ini harus kita asumsikan. Kita mau hidup sampai usia berapa nih? 100, 85, panjang. Terus tadi 75, 65. Nah itu baru kita bisa masukin ke rumus, gitu, supaya kondisi di sini bisa berencana. Itu kita lanjut ya, karena waktunya belum habis kan. Ini sebetulnya saya juga nggak percaya amat ya. Ini surveinya juga sudah tahun 2009 gitu kan. Respondennya juga cuma 100. Tapi kita anggap ini sebagai warning, sebagai pemicu kesadaran kita bahwa memang orang pensiun itu kondisinya bisa bermacam-macam.
Dan saya sudah ngalamin kondisi saya alhamdulillah bukan yang paling atas ya, tapi ya nomor 3 dari atas, lumayan nomor 3 dari atas. Kalau naik usola, nama saya masih ada di SDM. Itu ya perencanaan keuangan ini harapannya yang nomor 2 dari atas ya, mandiri aja lah, nggak usah kaya, karena ternyata kaya itu bukan jumlah ya, bukan jumlah, tapi cukup. Jadi siap. Tadi yang di awal tidak peduli berapa pendapatan, tapi ya ada sisih setelah dikurangi pengeluaran. Sederhana ya, sederhana banget. Ini suka dikutip ya. Harus nanya Pak Indro, ada yang lebih baru nggak ya? Yang saya penasaran. Ini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ini saya akan jadi dan kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Biasanya saya kan harusnya ada jawabannya. Nah itu saya juga. Yang saya ingin tahu bagaimana dengan pensiunan saya nanti. Kok jadi pelan Pak? Biasa aja Pak. Saya ingin tahu karena kalau saya ditanya jelas, saya saat ini masih nomor 3 dari atas, gitu kan. Mungkin ada yang paling atas, yang bisnisnya udah jalan. Saya yakin ada bisnisnya udah jalan, atau yang ya ada beberapa teman dekat saya yang saya tahu persis loh, mengelola bisnis ini itu. Kayaknya sih paling atas atau minimal nomor 2 dari atas. Nah itu kalau ada itu bisa menjadi masukan buat selain buat SDM ya buat koperasi kan ya. Koperasi ternyata banyak yang sukses di kuliner, ya udah kita bikin aja, kita bikin aja kantinnya dari untuk oleh anggota. Ternyata banyak yang senang masak, yang satu persis Pak Midu. Tuh, Pak Midu kok sudah 2 minggu nggak pernah masak, dapur saya lagi dibongkar Pak. Lanjut ya. Promosi Pak, yang tadi 12% itu bangkrut, apa ini Ini definisi bangkrut ini sebetulnya dia berbisnis, tapi bisnisnya nggak berhasil ya. Ada kan contoh kan baru setelah pensiun dia mencoba berbisnis. Kan, jadi bagusnya gimana Pak? Apakah dia setelah pensiun? Setelah pensiun nih. Maksudnya dijalankan bisnisnya itu apakah dia setelah pensiun? Oh setelah pensiun, ya. Dia merintis sebelum pensiun. Bisa juga. Cuma biasanya kalau merintis, karena kalau begitu kalau dia setelah pensiun kemudian dia berbisnis, ada kemudian yang persentase itu bangkrut sehingga dia punya modal sulit lagi untuk dia kembalikan ke posisi awal. Apakah baiknya kalau misalnya dia kurang lebih 2-3 tahun lagi dia mau pensiun, dia sudah menyiapkan untuk modelnya dia untuk berbisnis sehingga nanti apa di situ. Kalau misalnya kayak karya kita ini karyawan kan tentunya berpijak pada dana itu nanti setelah pensiun itu Pak. Ya, memang ada yang bilang sebaiknya pada saat kita masih kerja sudah merintis bisnis. Walaupun kalau menurut saya nggak mesti juga. Kalau baru merintis setelah pensiun, ya namanya juga merintis Pak, asal mengikuti kaidah apa ya? Kalau menurut Bapak seperti Bapak itu tingkat resikonya tinggi nggak Pak? Kalau misalnya ini kan kalau risiko manajemennya kalau misalnya kita setelah pensiun, risiko kayak saya karyawan hanya mengandalkan salon. Nah dari pesangon itulah yang akan saya jadikan sebagai nilai modal saya. Nah, ketika saya mulai bisnis,
ternyata bangkrut kan saya nggak bisa kembalikan lagi modal yang satu-satunya saya pertaruhkan di risk manajemennya. Nah, apakah menurut Bapak tingkat resikonya sampai sejauh mana? Saya ada contoh kemarin teman jemaah haji ya, dia bisnisnya bakso Malang di Bandung, bakso Malang mandep itu. Nah itu salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah kita waralaba dari bisnis yang sudah lama. Walaupun teorinya memang yang boleh waralaba adalah bisnis yang sudah laku. Kalau kita baru bikin merek bakso hari langsung saya franchise ya nggak boleh ya. Itu salah satunya Pak. Karena ada juga contoh pelatihan pensiunan kalau nggak salah. Si pensiunan ini karena calon pensiun ini karena wah dapat pensiunan nih miliaran, mau buka toko jualan bakso, istrinya sendiri yang masak. Hitung-hitung, diajarin kan itu kan satu mangkok harus 500.000. Kenapa? Karena dia baru merintis sudah beli ruko. Mestinya kan dirintis sejak misalnya titip aja di salah satu kios di kantin gitu kan. Ada kan teman kita yang suka bikin siomay atau apa, nggak usah beli ruko nunggu pensiun, titip aja dulu titip di mana. Itu ini nanti Pak Indro, ini perlu pelatihan yang berkelanjutan nih untuk bisnis ini. Nah, yang sering dijebak, bukan sering ya, saya dengarnya sih nggak banyak. Duit pensiun dititipkan ke beberapa teman. Itu yang biasanya berisiko tinggi itu tidak kita kelola sendiri dari bawah. Rasanya semua perusahaan juga mulainya dari bawah. Saya kemarin juga sharing di Mandiri, channel dia kenapa bisa besar. Awalnya ya di kayak bayi, tanda kutip, disusuin. Siapa yang nyusuin? Indo Semen, Krakatau Steel, Utama Karya, itu nyusuin semua tuh. Nah sekarang memang kayak CMS dan udah gede, kan? Ternyata ya sampai sekarang 10 tahun belum ngomongnya selamat, masih belum disamping ya. 10 tahun masih belum. Jadi memang sekarang juga sudah mulai banyak buku, silakan dicari, masih pengusaha sudah kaya, jadi pengusaha masih mahasiswa. Karena dengan tadi yang disampaikan Pak Indro banyak bisnis yang memang cocok gitu untuk mahasiswa, misalnya terjemahan gitu kan, terus macam-macam lah. Nah ini tadi kalau nggak apa-apa ya kita sambil ngobrol dulu. Kalau selama karyawan malas belajar, mana bisa jadi pengusaha sukses? Itu yang saya maksud dari yang disampaikan Pak Indro itu semuanya sangat bermanfaat. Tapi kalau selama jadi karyawan kita selalu belajar, selalu ini. Nah pada saat mulai merintis bisnis, nah itu kita juga mudah untuk selalu belajar karena bisnis itu ya itu tadi selalu berubah. Saya selalu ini bukannya teman-teman satu-satu datang. Saya selalu mempertanyakan apa salahnya tutor, kerjanya rajin, kerjanya jujur, kalau pekerjaannya hilang. Nah kayak gitu kan, nah itu sama, bisnis juga begitu. Sehingga walaupun karyawan kita harus bisa belajar yang lain-lain kan. Nah, kalau bisanya cuma di gerbang tol, gardu tol ya mau gimana gitu. Kalau bisanya apa ya di bisnis yang sekarang udah nggak, kalau bisanya cuma pager ya udah habis. Nah, itu Pak, ini jadi hebat ini pertanyaannya jadi panjang tapi jauh lebih relevan kan buat kita kan. Dan kalau bisanya kayak saya ini kerja ya udah kerja aja. Karena nanti juga ada biasanya begini nih, yang diperbandingkan itu nggak connect, nggak nyambung, nggak enaknya jadi karyawan dibandingin dengan enaknya jadi pengusaha. Biasanya karyawan itu begitu.
Padahal yang perlu dipelajari oleh karyawan yang merasa jenuh bekerja, nggak enaknya jadi pengusaha itu apa? Ya, tapi kita ini selalu, saya juga mengalami begitu. Pak Hari, bisnis apa nih? Kalau punya bisnis kan bisa diwariskan. Jadi karyawan apa yang diwariskan? Mana bisa kaya? Nah, ini nanti ternyata ada buku, ada di flashdisk Bapak. Jadi karyawan juga bisa kaya. Bahkan saya juga punya video. Jadi penulis juga bisa kaya. Iya kan? Gitu ya? Iya, itu benar. Gitu Pak. Jadi kalau jadi karyawan yang baik, jadi karyawan yang sukses, kalau pemilik usaha juga bisa jadi sukses, gitu ya. Tapi yang ingin saya sharing adalah jadi karyawan aja nggak baik-baik amat. Mau merintis bisnis, maaf ya ini, mau kan kita ini kan sama-sama ini ya, satu keluarga ini ya. Itu kalau jadi karyawannya baik, wah dia dari tahun ilmunya nambah terus, wah itu kayaknya kalau bisnis sukses tuh, karena bisnis itu bunuh-bunuhan Pak, itu kan istilahnya gitu kan, bunuh-bunuhan tuh. Perusahaan segede apa, yang Ericsson mau apa, habis-habis saja gitu kan. Karyawan masih penting, apalagi kalau karyawan tetap ya, susah lah untuk kita dibunuh itu susah. Bisa aja. Itu ininya Pak. Dan tadi jadi karyawan aja nggak bisa ngelola gaji. Nah, mau bisnis apa kalau dia pengen sukses? Pendapatannya segede apa juga bisa habis. Jadi jangan merendahkan status karyawan. Karyawan itu mau kaya bisa, mau sukses bisa. Kalau karyawannya sukses, jadi pengusaha juga bisa sukses. Yang pengusaha ya itu bisa jadi karyawan ya. Karyawan ini luar biasa Pak, bangga jadi karyawan. Ada lagi? Nah begini. Nah ini juga salah ini ya. Saya punya, kalau kata orang itu punya legal standing yang kuat untuk sharing. Kalau tapi terserah masing-masing. Kalau sudah pensiun itu ya di rumah santai-santai, atau kalau sudah pensiun ya bisnis. Nah ini ternyata kembali ke masing-masing, karena orang pensiun ini ya macam-macam ininya sudut pandangnya. Ada yang kerja untuk rekreasi, kerja untuk silaturahim, walaupun ada juga yang kerja karena ya modalnya habis tadi, belum jauh dari pensiun, udah habis, ada yang terpaksa kerja lagi, ya, macam-macam gitu. Ya, saya agak lama juga nih belajar teraca ya, tapi karena waktu itu direksi waktu itu berpendapat cemplungin dulu sehari, jangan dilatih dulu baru dikasih tugas keuangan, ternyata ya harus belajar sendiri. Hikmahnya kita bisa geser ke pribadi. Jadi memang tadi sama, mau perusahaan mau pribadi sama. Kita lampunya hijau atau kuning atau merah, terus ini balance enggak? Dan sederhana kan? Kalau yang kanan ini ya. Oh yang ini ya, yang nanti dilanjut lagi nih. Nah, kalau ini kurang, terpaksa harus utang gitu kan? Terpaksa harus utang atau aset dijual. Sama ya, perusahaan sama pribadi kan sama kan? Gitu. Aset dijual gitu. Nah, selama masih ada pendapatan, sebetulnya ya ini P&L itu profit and loss ya.
Loh, itu kan istilah perusahaan Pak, sama, kita juga sama gitu kan. Ada plus apa ada minus gitu kan. Kalau ada minus gitu kan, kalau kita nggak mau jual aset ya terpaksa utang. Kalau nggak mau utang jual aset. Itu kan yang kita alami gitu kan. Asetnya bisa yang motor, mobil atau emas, tapi aset ya. Aset yang parah, dan ini ada yang mungkin nggak tahu kalau keluarga Anda ya. Keluarga saya juga ada itu, sampai yang dijual apa? Aset pakai, alias rumah yang ditinggali. Terus dia tinggal di mana? Tinggal di rumah yang lebih kecil, gitu kan. Mungkin ada ya di antara bapak ibu teman atau saudara mainnya seperti ini. Gitu. Terus tambah sedikit lagi nih pelajaran keuangannya yang saya nggak bisa nih, dikoreksi nanti Pak ya. Sok-sokan sih. Nah ini pendanaan kita dari mana? Gaji, jelas nih. Dari gaji, syukur-syukur kita punya mertua yang suka ngasih hibah gitu ya. Ya, misalnya atau yang buat apa belum nikah atau ingin menikah lagi dapat calon orang kaya tunggal gitu kan. Ini pernyataan ini. Atau dari ini kan ada debt dan equity. Pak itu istilah perusahaan itu sama. Equity dari gaji, kalau debt ya utang koperasi gitu kan. Atau utang koperasi. Sama nih. Nah, terus kita kelola itu positif atau negatif gitu kan. Dan kita beli aset enggak. Nah, aset itu ternyata apa kalau aset pakai khususnya yang kendaraan itu yang nilainya susut Pak. Ini satu contoh aja ya supaya lebih paham. Nanti kalau nggak paham di rumah saya menemunya cukup lama nih. Misalnya kita beli rumah 500 juta, langsung masuk Pak di sini Pak. Sini atau di sini ya, kalau kita tinggalin ya di sini, kalau enggak ya di sini. Supaya seimbang, sebelah kanannya mana? Nah, Anda belinya gimana? Cuma punya tabungan 100 juta Pak, yang 400 juta utang. Ya, berarti yang 100 juta di sini ya. Tadinya 100 juta di sini, terus pindah ke sini. Yang 400 dari sini. Ya, gampang kan? Gampang banget ini 400, 100, ini 500. Harapannya 10 tahun kemudian 400 di atas itu turun ke sini gitu kan. Kita cicil dari sini nih. Dari sini kan kita terpaksa cicil 400 utang lunas. Jadi kekayaan kita 500. Rumahnya, nah ini 10 tahun lagi rumahnya adanya enggak 500, mungkin 700, 800 gitu. Nah itulah yang membuat kita semakin kaya. Karena apa? Yang kita sisihkan dari laba itu untuk investasi. Makanya kan kalau ada Pak beli mekarta Pak buat investasi, ya itu maksudnya. Nanti kalau utang kita sudah lunas, ini saya nggak ngomong syariah atau bukan ya, ini masalah lain. Utang sudah lunas, nilai asetnya meningkat. Nah, tapi rumah kan 500 juta Pak, mahal ya. Apa aja? Apa aja? Saham tadi ya di sini Pak Endro, saham atau tanah. Saya waktu itu punya ide operasi dong di tanah di Depo Antasari. Orang yang di sana teman-teman kita 100 juta nggak punya duit Pak, 10 orang. Masing-masing cuma punya duit 5 juta Pak, 5 juta lagi utang koperasi. Gitu. Loh, nanti baginya gimana? Ya, proyek selesai 100 juta jadi 300 juta Pak. Ya, masing-masing kan jadi yang tadinya cuma 5 juta duit sendiri, dengan utangnya koperasi lunas dapat 30 juta. Gitu. Utang ya model syariah lah ya. Banyak ini yang tadi siapa yang tugasnya mensejahterakan karyawannya, salah satunya koperasi selain itu
sendiri. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa apa enggak ya. Ini saya dari